Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Dalam pertemuan yang kedua ini merupakan suatu kelanjutan daripada pertemuan minggu yang lalu. Maka karena itu membahas di kelas 12 ini tentang SKI. Sedangkan minggu yang lalu sudah saya beritahukan ada sejarah kebudayaan, ada pembaharuan Islam, juga ada masalah kebudayaan yang terjadi di Islam yang baru ini yang disebut pembaharuan. Sedangkan masuknya Islam di Indonesia itu melalui juga dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Lah, yang masuknya di Indonesia ini merupakan sudah akhir ditimbang daripada negara-negara yang lain. Saya hanya memberitahukan dan menghimbaukan bahwa masuknya Islam di Indonesia ini ada 4 teori. Di antaranya nomor 1 adalah teori Arab, teori Cina, teori India, dan teori Persia. Maka beberapa cara dengan masuknya di Indonesia ini melalui, yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui dakwah, yang ketiga melalui perkawinan. Ketiga-tiganya masuknya Islam ini yang sejak dulu penjajah-penjajah dari luar itu merupakan perdagangan yang melalui lautan yang ada seperti di Sumatera yang sekarang yang disebut Aceh itu. Yang sampai masuknya Islam di sana yang disebut Serambi Mekah, karena Islam masuk pertama kali di Indonesia di daerah tersebut. Dengan masuknya Islam tersebut yang melalui perdagangan seperti itu, maka perdagangan tersebut menurut kebutuhan yang telah dibutuhkan bangsa yang ada di Indonesia, utamanya di daerah Sumatera tersebut. Yang kedua, selain dari perdagangan itu, dari penjajah Islam yang datang itu melalui dakwah-dakwah sambil berdagang, sambil memasukkan dakwah secara agama, tapi tidak pengajian seperti sekarang. Itu secara per individu, setiap masuk di kampung maupun di rumah itu sambil membawa misi agama. Yang nomor 3 melalui perkawinan. Banyak pembawa Islam itu yang masuk di Indonesia yaitu melalui perkawinan, nikah dan lain sebagainya di dalam masalah keluargaan. Akhirnya pembawa Islam itu masuk ke Indonesia, banyak yang nikah dengan orang-orang di pedalaman, akhirnya mempunyai keturunan dan sebagainya, sampai di antaranya sekarang ini banyak yang berketurunan Arab, banyak yang berketurunan dari berbagai negara. Lah itulah yang melalui perkawinan. Lah itulah masuknya Islam di Indonesia yang melalui 4 teori dan melalui 3 cara yang seperti itu. Akhirnya Indonesia Islam bisa berkembang sampai sekarang. Lah itulah pembaharuan Islam, karena pembawa dari pertama sampai sekarang ini berbagai macam cara, banyak yang tidak sama menurut perkembangan di masa kini. Maka dalam pertemuan yang pertama itu
saya menjelaskan bahwa Islam ini yang disebut abnauz zaman, mengikuti zaman, dan Islam ini cocok mulai pertama Islam diturunkan oleh Allah sampai ila yaumil kiamah, itu mengikuti zaman. Maka banyak sekarang ini orang-orang menganggap bahwa Islam ini sudah tidak cocok dengan waktu dan zaman. Akhirnya banyak teror yang dilaksanakan di Indonesia, khususnya juga di Jawa, sampai banyak terjadi pengeboman yang macam-macam. Nah, ini diantaranya masuknya Islam yang berbagai macam cara. Nah, itulah merupakan lanjutan dari pertemuan pertama. Mohon kepada anak kelas 12 ini di bukunya bisa diperdalami sendiri-sendiri. Nanti ada tugas dan bisa lihat di bukunya. Nanti tugas-tugas saya tentukan kapan dan bagaimana tugas itu. Karena ya seperti ini masuknya tidak masuk secara pertemuan di kelas atau secara tatap muka. Itulah yang saya himbaukan, belajarlah di buku yang sudah kita ketahui dan belajarlah dan pendalamilah di buku-buku tersebut. Karena itu himbauan saya kepada kelas 12 supaya kita perhatikan. Demikian dulu pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.